pengetahuan kuantitatif. Mungkin kita banyak berhitung untuk bagian ini. Suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Apabila setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan cara melingkar atau dengan posisi melingkar. Banyaknya cara, ini penting, melingkar. Banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah, untuk rumusnya sendiri, di sini ada 7 orang dan melingkar. Cara duduknya gimana? Untuk posisi duduk melingkar, itu rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Atau sama saja dengan 7 dikurang 1 berarti 6 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jawabannya 720. Oke. Ini soalnya 37. Di dalam suatu ujian, masing-masing siswa diberi skor 5, 10, dan 15. Jadi cuma ada 3 skor, 5, 10, dan 13. Banyaknya siswa untuk masing-masing skor ditunjukkan pada tabel berikutnya ada di sebelah kiri. Jadi yang dapat 5 ada 8 orang, yang dapat 10 ada 12 orang, yang dapat 15 ada X orang. Nah, kita lihat soalnya. Jika median skornya adalah 10, maka nilai yang terbesar yang mungkin untuk X adalah, mediannya adalah 10. Nah, ini sudah berurut 5, 10, 15. Kalau kita mau uraikan, sebenarnya angka 5-nya ada 8 banyaknya. Ada sebanyak 8. Nah, baru setelah itu 10-nya ada 12. Di sini 10 yang terakhir. Di sini 5 yang terakhir. Nah, baru ada 15. Ada angka 15 sebanyak X. Nah, X ini yang kita mau cari. Nah, untuk median kan? Untuk median itu nilai tengah. Berarti nilai tengahnya harus berada di bagian sini. Nah, untuk X-nya ini maksimum, berarti saya anggap yang paling kanan ini adalah mediannya. Oke, 10 yang terakhir ini adalah mediannya. Gimana caranya cari X ini? Hitung sebelah kirinya 10 yang ini, itu ada berapa? Nah, di sini kan 10-nya ada 12. Berarti ini 1, berarti di sini ada 11. Di sini 5-nya ada 8. 8 tambah 11, jawabnya 19. Karena 15-nya, angka 15-nya ada 19. Jadi jawabannya cari. Ya, soal berikutnya. Kopi kualitas 1 dan kualitas 2 dicampur dengan perbandingan A banding B. A banding B. Harga kopi kualitas 1 dan kualitas 2 tiap kilogram masing-masing adalah 16.000 dan 18.000. Jika harga kopi kuantitas 1 yang A ini, yang perbandingannya A ini naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%, tetapi harga kopi campurannya setiap kilogram tidak berubah. 15% dari A dari 16.000 itu sama dengan 10% dari B dari 18.000. Jadi soalnya sebenarnya kita mencari A banding B. Nilai A banding B adalah, caranya sendiri seperti ini. Nah, untuk soal 38 ini, jadi soalnya seperti ini. Oke, jadi A ini kita kalikan dengan 16.000, terus dikali lagi dengan kenaikannya 15%. Ini harus sama dengan si B. Ya, ini kita kalikan dengan 18.000 harganya, dikali dengan penurunannya 10%. Ini harus sama, karena dia nggak naik, harga campurannya nggak naik. Nah, sebelum teman-teman kalikan, saya sarankan lihat dulu, karena dia sama dengan, kita bisa matikan kiri dengan kanan, atas dengan bawah. Atas dan bawah ini misalnya 02 ini dengan 02 ini. Tapi di sini lebih enak kiri kanan. Kita matikan dulu. Ribuannya habis. Per 100-nya habis.
mana lagi yang bisa dihabiskan? Ini saya bagi 5, sisa 3. Ini saya bagi 5, sisa 2. Ini saya bagi 3 habis. Ini saya bagi 3, sisa 6. Ini saya bagi 2, sisa 8. Ini saya bagi 2 habis. Saya bagi 2 lagi di sini 4. Ini saya bagi 2 di sini 3. 3 dan 4 nggak bisa dimatikan. Atau nggak bisa disederhanakan. Nah, kita cari A banding B, berarti B-nya yang saya pindahkan. Nah, untuk cari A banding B, B-nya pindah, berarti A per B sama dengan 4 yang ini pindah. 3 per 4. Jawabannya A. Soal berikutnya, Mita adalah karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Mita menemukan 4 data kenaikan, yaitu 4%, 9%, 7%, 5%. Satu data lagi, yaitu data kelima. Bila Mita hanya ingat bahwa rata-rata hitung, dan median dari 5 data tersebut adalah sama, maka kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima adalah berkisar. Oke, untuk jawab soal ini, nah ingat, median rata-rata. Median ini kita harus urutkan dulu. Jadi saya anggap 4, persennya sama semua, jadi saya nggak usah pakai. 4, 5, 7, dan 9. Nah, yang satu lagi, nah kita nggak tahu nih. Nah, di sini ada 0, 10, 5, 15, 10, 15, 10, 20. Saya bisa anggap si X-nya itu di sini, data kelimanya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan akan sampai. Berarti kita tinggal cari yang paling rendah, paling tinggi. Oke, untuk cari, nah untuk mediannya sendiri, kalau X-nya di sebelah kiri, berarti mediannya adalah 5. Kalau X-nya di sebelah kanan, mediannya adalah 7. Kan? Nah, sekarang kita tambahkan dulu. Jadi kemungkinan pertama, mediannya 5. Nah, rata-ratanya juga berarti 5. Nah, rata-rata itu sendiri, ini kalau kita total, 4 tambah 5, 9, tambah 7, 16, tambah 9, 25. Berarti 25 tambah X. 25 ditambah X, kita bagi sebanyak 5 data, itu sama dengan 5. Nah, 5-nya pindah, berarti 5 kali 5, 25. 25 ditambah X sama dengan 5, berarti X-nya adalah 0. Cari yang 0. Jadi, teman-teman kalau saat ujian dapat satu jawaban, lihat dulu opsinya. Kalau ada, ya udah, dapat jawabannya. Nah, untuk memastikan, kalau teman-teman punya waktu, bisa kerja untuk cari jawaban apakah benar 0 dan 10 ini. Nah, kemungkinan yang kedua adalah 7, sama dengan yang tadi. 25 ditambah X dibagi 5 adalah 7 rata-ratanya, dan mediannya kan dan rata-rata sama 7. Berarti 25 ditambah X sama dengan 5 kali 7, 35. X-nya sama dengan 10. Berarti benar. A. Soal berikutnya, suatu kelas terdiri dari 48 anak. Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ada 20 anak yang mengikuti kesenian. Jadi total ada 48, 20 kesenian, 25 anak ekstra olahraga, 25 olahraga, 12 pramuka, 10 anak kesenian dan olahraga. Kesenian dan olahraga berarti ada 10 anak kesenian dan olahraga, 5 anak kesenian dan pramuka. 5 anak kesenian plus pramuka, 6 anak
mengikuti ekstra olahraga dan pramuka. Olahraga plus pramuka. Sedangkan 4 anak mengikuti ekstra kesenian, olahraga, dan pramuka. Ada 4 berarti yang ikut semua. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah berarti 48 ini total semua siswa di kelas itu. Bisa saja ada yang nggak ikut satu pun ekstrakurikuler. Jadi kita cari jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, untuk jawab soal seperti ini adalah soal himpunan. Untuk mengerjakan soal himpunan sebenarnya pakai rumus yang kayak gini nih. NA tambah NB tambah NC dikurang NA iris B ditambah sekian-sekian. Nah, cuman ini untuk soal ini saya ajarkan cara yang simpel. Di sini ada 3, kesenian, olahraga, dan pramuka. Teman-teman tinggal tuliskan kayak gini. 1, ini untuk kesenian, olahraga, ini sendiri untuk pramuka. Berarti ada 4 orang yang mengikuti semuanya. Ada 4. Nah, ini tandai dulu. Ini kesenian, ini olahraga, ini pramuka. Nah, yang ikut kesenian dan pramuka ada 5. Nah, berarti di sini sudah ada 4, berarti sini sisanya 1. Jadi, simpel. Ini kan yang ikut kesenian dan pramuka. Dari 5 orang ini ada 4 ternyata yang ikut juga dengan olahraga. Nah, sekarang cari kesenian dan olahraga. Kesenian olahraga ada 10, di sini udah ada 4, berarti sini 6. Selanjutnya olahraga dan pramuka. Yang ikut olahraga dan pramuka ada 6, di sini udah ada 4, berarti di sini 2. Nah, lanjut. Yang ikut kesenian ada 20. Di sini sudah ada 6, 4, 10, 11, berarti sisa 9 yang cuman ikut kesenian saja. Yang ikut olahraga ada 25. Nah, di sini sudah ada 6, 4, 10, 12, berarti di sini 13 untuk dapat 25. Yang pramuka sendiri 2, 4, 6, tambah 1, 7. Sedangkan yang ikut pramuka ada 12, berarti sisanya di sini 5. Untuk menghitung berapa yang ikut ekskul atau ekstrakurikuler, tinggal dihitung semua nih. 9 tambah 6 tambah 13 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 4. Jawabannya adalah 40. Soal berikutnya, jika M adalah sembarang bilangan bulat positif, ingat, ini kata kuncinya, M ini bilangan bulat positif dan diketahui 2X tambah M adalah Y. Y adalah 2X tambah M. Nah, X sendiri ini adalah Y ditambah M. Y-nya bisa saya ubah di sini. Berarti sama dengan 2X tambah M. Ini baru Y. Tambah lagi dengan M. Atau 2X tambah 2M. Nah, X-nya saya pindahkan. Berarti X dikurang 2X sama dengan 2M. Atau min X sama dengan 2M. Berarti yang di atas tadi, Y sama dengan 2X. 2X berarti sama ya dengan, min X sama dengan 2M, berarti X-nya sama dengan min 2M. Ditambah M. Atau sama saja dengan, ini min 4 tambah 1 berarti min 3M. Jadi sudah dapat X. Ini X sama dengan min 2M. Sudah dapat Y, min 3M. Sekarang set. Set adalah X tambah Y. Atau min 2M ditambah min 3M. Min
5M. Nah, X tambah Y tambah Z sendiri berarti min 2 tambah min 3 min 5. Ditambah lagi min 5 berarti min 10M. Nah, kita disuruh cari nilai maksimum yang mungkin dari X tambah Y tambah Z adalah, karena koefisien dari M ini min 10, makanya untuk dapat maksimum, usahakan ini sekecil mungkin. Karena dia sebenarnya kalau dia bisa minus, M ini angka minus, dia bakalan jadi positif. Jadi kita dapat nilai yang paling tinggi. Tapi sayangnya di sini dibilang M adalah bilangan bulat positif. Bulat positif berarti minimal 1, 2. Berarti saya misalkan dulu, kalau M-nya ini 1, min 10 kali 1 berarti hasilnya min 10, kalau 2, min 20, kalau 3, min 30. Nah, yang paling maksimum dari ini adalah min 10, berarti jawabannya min 10. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari 60 anak, diketahui 37 yang menyukai sayuran, 19 menyukai ikan, dan X tidak menyukai keduanya. X ini tidak menyukai keduanya. Berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan? Sama dengan yang tadi. Jadi rumusnya yang N A ditambah NB, cuman ribet. Nah, untuk yang ini, di sini masih ada X. Ini yang mungkin agak membingungkan nanti, tapi nggak apa-apa. Jadi cuman ada 2, bikin 2 lingkaran. Yang suka yang pertama ini sayuran, yang kedua ini adalah ikan. Ada 37, dan di sini 19. Nah, X ini tidak menyukai keduanya. X tidak menyukai keduanya. Nah, ada 60 orang. Jadi totalnya ini ada 60 orang. Nah, di sini saya anggap karena sini sudah X, saya anggap ini adalah P. Berarti yang di sini adalah 37 dikurang P. Jadi misalnya di sini sudah ada 5, berarti sini 32. Sini 5, berarti sini 14. Nah, berarti sini tinggal 19 dikurang P. Di sini X. Nah, kita tinggal tambahkan ini. Yang dicari adalah banyak orang yang menyukai sayuran dan ikan, atau P yang kita cari. Kita tinggal tambahkan 37 kurang P, yang ini, tambah ini, ditambah P, tambah lagi ini, ditambah 19 dikurang P, ditambah lagi yang tidak suka keduanya, X, ini harus totalnya adalah 60. Kita sederhanakan dulu, min P habis dengan P, berarti 37 tambah 19 itu adalah 56. Dikurang P ditambah X sama dengan 60. Nah, di sini min P. Saya tulis min P. Berarti 56-nya pindah. 60 dikurang 56. Di sini X-nya pindah, berarti dikurang X lagi. Atau sama dengan 4 dikurang X. Min P, berarti kalau kita cari P, tinggal dibalik aja. X dikurang 4. Oke, soal berikutnya. 7,5 dibagi dalam kurung 4/10 ditambah 16% dikali 8,27. Hasilnya berapa? Nah, untuk soal ini berarti yang dalam kurung kita kerja pertama. Kita tulis 7,5 dibagi 4/10. Nah, di sini 16%. Karena persen itu per 100, saya samakan aja. Berarti tambahkan 0 atas, 0 bawah. Ditambah 16/100 dikali 8,27. Nah, 7,50 ya, sama saja. Nah, di sini 7,50 ini sama saja kalau saya tuliskan 750 per 100. Ini dibagi lagi. Hasilnya ini kita tinggal tambahkan
56 per, di bawahnya sama, berarti 100, dikali ini 8,27 per 100 juga. Oh, sorry. Ini 827 per 100. Nah, untuk yang bagi sendiri, ini bisa berubah jadi kali, angka yang ini dibalik, atau 750 per 100 dikali, di sini adalah 100 per 56, dikali lagi 827 per 100. Nah, 100-nya ini bisa habis dengan ini, 0 ini bisa habis dengan 0 yang ini. Oke, kita tinggal sederhanakan dulu. 75 dikali, sini 1 nggak usah, 827 per, di sini 56 dikali 10. 10 ini bisa kita sederhanakan juga, dibagi 5 sisa 2. Ini saya bagi 5 jadinya 15. Berarti kita tinggal kalikan 15 dikali 827 dibagi 56 dikali 2. Nah, hasilnya sendiri, kalau teman-teman hitung, saya mungkin akan langsung nuliskan hasilnya. Kalau teman-teman hitung, hasilnya ini adalah 110,76. Tapi jawabannya adalah A. Teman-teman silahkan hitung sendiri. Saya sarankan jangan pernah gunakan kalkulator. Cobalah latihan untuk menghitung. Semakin sering teman-teman latihan, semakin cepat kalian bakalan cepat menyelesaikan soal-soal yang bakalan kalian dapatkan nanti. Oke, soal berikutnya. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Berarti kalau 9 bilangan, rata-ratanya 8. Salah satu di antara ke-9 bilangan tersebut dibuang. Rata-rata 8 bilangan yang tinggal adalah 7. Jika X adalah bilangan yang dibuang, dan Y adalah 16, kita nggak gunakan Y, kita cuma langsung bandingkan. Karena yang ditanyakan hubungan antara X dan Y. Nah, ingat, kalau 9 angka rata-ratanya 8. Berarti saya bisa bilang S itu jumlah ke-9 angka dibagi 9, ini sama dengan 8. Ya kan? Nah, ini berarti S9 itu jumlahnya 72 atau 9 kali 8. Nah, sedangkan S8 kita bagi 8 itu hasilnya 7. Nah, atau S8-nya ini saya bagi 8 hasilnya 7. Maka S8-nya adalah 8 kali 7, 56. Nah, X ini adalah nilai yang dibuang atau yang satu nilai ini. Kita tinggal bandingkan 72 dikurang 56 itu adalah X. Berarti X-nya sama dengan 16. Y-nya 16. Berarti hubungan antara X dan Y adalah sama dengan. Soal berikutnya. Dalam suatu ruangan terdapat 47 orang. Berapa banyak salaman yang dilakukan jika setiap orang saling bersalaman? Nah, ini sebenarnya cara yang benarnya, cara yang sesuai rumusnya itu kita pakai namanya kombinasi. Rumus kombinasi, ada 47 orang. Untuk salaman dibutuhkan 2 orang, ini C besar. Nah, rumus kombinasi itu adalah 47 faktorial dibagi, di sini 47 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 47-nya di atas, di bawah 47 dikurang 2 sama 2. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Namun, untuk soal ini saya kasih trik yang lain. Nah, untuk bersalaman, kita butuh 2 orang, berarti bikin 2 kotak.
Atau dua baris kayak gini. Ini si A dan si B. Nah, untuk si A, ini ada 47 orang yang bisa menduduki sini. Atau kita tempatkan di sini. Berarti sini ada 47. Nah, sisanya kan kita ambil 1 dari 47 sini. Nah, sisanya yang bisa duduk di sini itu ada 46. Kita tinggal kalikan ini. Tapi ingat, salaman itu kan si A salaman si B sama saja dengan si B salaman dengan si A. Makanya kita harus bagi 2. 47 dikali 46 dibagi 2. Ini saya sederhanakan 2. 46 dibagi 2 itu 23. 47 dikali 23 itu adalah 1000. Nah, 7 kali 3 berapa? 7 kali 3 ini 1, 21. Cari yang ujungnya 1, ada 2. 981 dan 1081. Nah, untuk 47 kali 23 itu 1081. Oke, soal berikutnya. Pada gambar di bawah, O adalah sudut pusat. Ini adalah O, lingkaran, dan ABN. ABN adalah sebuah garis lurus. Ingat, kalau garis lurus, sudutnya adalah 180 derajat. Nah, besar sudut X, berarti kita dicari yang ini nih. Sudut yang ini. Sudut yang ini nih. X. Nah, untuk cari X, kita harus cari B dulu. Lihat, garis lurus ini sudutnya adalah 180 derajat. Berarti B ini 180 dikurang dengan 64 atau 116. Oke, kita sudah dapat si B. Nah, untuk dapat si X sendiri, rumusnya ingat kalau ini adalah titik. Jadi dia berlawanan dengan sudut keliling. Nah, kalau yang di sini kan biasanya setengahnya. Kalau ini 50 berarti sini 25, sini 100, di sini 50. Ini setengahnya. Tapi kalau dia berada pada bagian yang sama, rumusnya seperti ini. X ini sama dengan 180 derajat dikurang 2 kali sudut yang di depan ini atau sudut keliling ini 116 dikurang selisihnya dengan 90 derajat. Nah, berarti jawabannya 180 dikurang. Ini dikurang, berarti 2 dikali 26. 180 dikurang 2 kali 26 adalah 52. Berarti jawabannya adalah 128 derajat. Oke, soal berikutnya. Keluarga Pak Anwar akan berfoto bersama di sebuah studio foto. Pak Anwar mempunyai 2 orang anak. Mereka semua akan berfoto secara berdampingan. Peluang foto Pak Anwar dan istri selalu berdampingan adalah di sini ada 4 orang. Si istri, Pak Anwar, dan 2 orang anaknya. Berarti kita pakai 4 nanti. Nah, peluang yang ditanyakan, Pak Anwar dan istri ini selalu berdampingan. Berarti logikanya kayak gini. Ada 4. Nah, Pak Anwar ambil bagian ini. Jadi peluang yang pertama, Pak Anwar dan istrinya di sini, ini anaknya. Terserah anaknya mau bertukar. Nah, yang kedua, anaknya di sini, Pak Anwarnya sama istri di tengah. Baru anaknya lagi di sini. Yang peluang ketiga adalah anaknya di sini, 2, dan Pak Anwar dan istri ada di sebelah kanan. Jadi ada 3 peluang ini. Nah, kita hitung dulu banyaknya. Banyaknya cara foto seperti ini. Pak Anwar ada di sini. Di sini ada 2 kemungkinan. Ingat, di sini 2 kemungkinan. Si Anwar, istri, atau istri Anwar. Anaknya di sini terserah, anak yang kedua atau anak yang pertama. Nah, berarti ada 2 kemungkinan. Untuk ngisi ini ada 2 kemungkinan. Untuk ngisi ini ada cuma 1 kemungkinan. Oke, sama dengan ini. Di sini, anaknya ada 2 yang bisa. Salah satunya, kita masih punya 2 pilihan untuk ngisi yang di sini.
berarti ada 2. Di sini sama juga, si Anwar istri atau istri Anwar. Ada 2 macam caranya untuk ngisi yang ini. Di sini sisa 1 anaknya, karena satunya kan sudah duduk sini. Berarti yang di sini tinggal 1. Nah, sama juga yang ini. Di sini masih ada 2 anak yang bisa kita pilih. Di sini sisa 1. Di sini cara fotonya itu ada 2. Anwar istri atau istri Anwar. Nah, ini tinggal dikali semua nih. Nah, 2 kali 2, 4. 4, ini kan sama. 4, 4. Ini tinggal, bukan dikali ya, tapi kita tambah. Berarti ada 12 cara yang bisa memungkinkan Pak Anwar dan istri itu saling berdampingan. Nah, sekarang untuk peluang sendiri, kita harus cari semua kemungkinan yang ada. Karena ada 4 orang, berarti kemungkinan yang ada, atau NS, itu adalah 4 faktorial. Atau kalau teman-teman mau pakai cara gini juga bisa, ada 4 slot untuk foto. Yang di sini ada 4 orang yang bisa kita pilih sini. Anwar, istri, anak 1 atau anak 2. Berarti sini 4. Di sini sisa 3 orang yang kita bisa pilih untuk duduk sini. Di sini sisa 2, sini sisa 1. Jadi konsepnya seperti ini sebenarnya. 4 kali 3, 12. Kali 2, 24. Berarti peluang adalah 12/24. Atau 1/2.